renungan hari ini bisa kita lihat bagaimana teman-teman setiap langkah, setiap perjalanan kehidupan kita itu kita memiliki salib kita masing-masing, entah dalam bentuk hal apapun itu, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah kita, di dalam studi, perkuliahan, ataupun bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi yang menjadi pesan yang paling kuat di dalam narasi kita ini, tentunya dalam renungan kita ini adalah bagaimana kita tetap mempertahankan integritas kita untuk memikul salib itu, untuk memikul serta mengikuti Yesus. Ketika kita memilih untuk mengikut dan menjadi murid Yesus, artinya kita mau belajar untuk menjadi sama seperti dia, mengikuti teladannya dia, mengikuti segala hal yang pernah dia tunjukkan kepada kita. Bagaimana cara melihatnya, bagaimana cara mengetahuinya dan memahaminya. Ya, kembali pada firman Tuhan. Sesering apa kita membaca serta merefleksikan firman Tuhan itu. Karena cuma disitulah salah satu sumber di mana kita, satu-satunya sumber di mana kita untuk bisa tetap mengetahui gitu sebenarnya apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita itu seperti apa. Dan semakin kita memperdalam tentang Alkitab, semakin mengetahui kita mana sesuatu yang bermanfaat dan mana sesuatu yang tidak bermanfaat, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, itu tadi teman-teman sudah memperlihatkan ya. Jadi ren itu bisa diganti dengan kata yang lain. Kebiasaan, mungkin hal yang dinormalisasi, mungkin yang banyak dilakukan oleh orang lain gitu. Itu kosakatanya bisa diganti. Tetapi pesannya adalah bagaimana kita tetap memilih untuk memikul salib kita. Walaupun di dalam perjalanan kita sering jatuh, kita sering kesana kesini, kita mungkin hilang gitu. Namun percayalah bahwa Allah pun selalu hadir di dalam setiap langkah kita. Tinggal bagaimana kita mau kembali bangkit, seperti yang Kodion bilang, untuk melanjutkan kehidupan ini, untuk berbuat baik lagi, untuk bertumbuh lebih baik lagi. Itu teman-teman. Banyak hal yang mungkin kedepannya kita akan lihat dan kita akan alami. Tetapi yang menjadi poros utama dalam perenungan hari ini adalah bagaimana respon kita ketika kita diperhadapkan dengan segala kemungkinan, dengan segala hal yang banyak di depan mata kita. Apa? Kita mau ngelakuin apa? Mau pergikah atau mau tetap stay? Stay pun bukan berarti diam kan? Stay pun adalah keputusan di mana kita untuk tetap berada di dalam jalannya Tuhan. Ketika kita memilih untuk pasrah pun, ya itu adalah tetap sebuah jawaban gitu. Pasrah itu bukan berarti, kalau saya memaknainya ya, pasrah itu bukan berarti kita tidak berdiam, tetapi bagaimana kita tetap melangkah dengan segala hal yang kita bawa gitu ya. Mungkin masa lalu kita, mungkin trauma kita, mungkin penyakit kita, mungkin hal-hal yang membuat kita nggak mau untuk melanjutkan kehidupan, atau bahkan mungkin kita tidak melihat harapan lagi gitu. Tapi orang yang tetap melangkah tanpa harapan itu melangkah lebih jauh dibandingkan orang yang hanya menunggu harapan itu datang. Orang yang melangkah tanpa harapan itu melangkah lebih jauh daripada orang yang hanya menunggu harapan. Maka tetaplah melangkah walaupun harapan itu tidak ada, walaupun harapan itu tidak kelihatan. Karena bisa jadi kita akan menemukannya di depan nanti. Asal apa? Asal jangan diam. Tetap melangkah meski sambil mengumpat, tetap melangkah meski hati ini sudah jengkel sekali. Kalau bisa diputar balikan dunia ini, diputarkan gitu di dunia ini. Kalau bisa marah sama Tuhan ya tetap aja, ya udah nggak apa-apa, jalan aja udah. Yang penting teman-teman melangkah, itu aja. Jangan diam, stuck, terus hanya menyalahkan diri sendiri. Seakan kayak tidak ada yang bisa diperbaiki lagi dari situasi ini. Dunia itu tetap berjalan dan kita harus tetap mengikutinya.
Ingat ya teman-teman ya, orang yang melangkah tanpa harapan tuh dia melangkah lebih jauh dibandingkan orang yang hanya menunggu. Jangan pernah menunggu, tapi ciptakanlah. Jangan menunggu waktu, tetapi ciptakanlah waktu itu. Walaupun waktu itu terasa sangat abstrak, sangat aneh, sangat tidak kelihatan sama sekali. Kalau teman-teman ingat mengenai Kairos dan Kronos yang sempat saya sampaikan 3 minggu yang lalu kalau tidak salah, atau 2 minggu yang lalu, sekitar di tanggal 10 Agustus, ya pesannya adalah kita selalu hidup di dalam waktu. Waktu itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia adalah hal yang tidak pernah keputus, dia hanya putus ketika kita sudah mati gitu. Tetapi bagaimana cara kita mau menemukan makna Kairos itu di dalam Kronos. Jadi Kronos itu waktu yang berjalan, seperti 950, tanggal 3 bulan 9 2025, itu adalah waktu. Mungkin sampai di Desember nanti itu adalah waktu. Tetapi bagaimana kita menemukan suatu makna, bahkan di dalam waktu-waktu yang jahat pun kita masih bisa melihatnya sebagai, atau meresponnya sebagai hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Entah itu tren yang ada, entah itu hal-hal bodoh yang mungkin pernah kita lakukan di dalam lintas waktu itu. Tapi ketika kita mencoba untuk berhenti sejenak, lalu noleh ke belakang, ya, kita akan bisa melihat bagaimana karya tangan Allah itu selalu beli kehidupan kita, di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap peziarahan kehidupan kita, di dalam setiap perhentian yang kita lalui, di setiap langkah kita. Dan sejenak aku menoleh. Coba teman-teman dengarkan lagu Di Tiap Langkahku dan Sejenak Aku Menoleh. Sejenak kita menoleh untuk melihat ke belakang, apa yang sudah Tuhan perbuat dan apa yang telah kita capai, apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan. Sudah sejauh mana kita pergi. Dan percayalah bahwa di setiap langkah kita, di masa lalu, masa depan, khususnya masa kini, Tuhan pun masih beserta dengan kita. Nah, kalau gitu izinkan saya ngebacain sekali lagi di live chat. Anjay, live chat. Bego kali ngapain gue kayak gini tapi tetap dikerjain gitu maksudnya, Pak. Yes. Apa ya? Banyak pilihan itu yang membuat kita apa ya teman-teman ya? Banyak pilihan, banyak keputusan dan pilihan kita yang membuat kita pada akhirnya runtuh. Banyak pilihan dan keputusan yang seringkali membuat kita kehilangan arah justru. Tetapi percaya dan jalanilah semuanya dengan keyakinan bahwa Tuhan itu masih beserta. Jangan pernah lupakan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan itu selalu hadir di dalam setiap hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan kita. Jangan melihat Tuhan itu hanya hadir ketika kita senang, ketika apa yang kita harapkan berhasil, apa yang kita cita-citakan itu terwujud gitu. Ya artinya Tuhan itu hanya baru dapat dirasakan ketika Dia menjawab doa-doa kita kan. Tetapi bagaimana ketika Dia tidak menjawab doa kita? Apakah kita masih mau memaknai di dalam kesedihan kita bahwa Allah itu ada? Ya, temukan Kairos itu di dalam Kronos, temukan makna, temukan apa maksud Tuhan di dalam setiap hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita bisa memahami bahwa sampai titik ini pun Tuhan masih beserta dengan kita. Ebenezer, sampai detik ini, sampai titik ini Allah masih beserta denganku.